Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Suci Fitriana Budi dengan NIM 2452111083 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1C. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Asep Maulana Rohimat SHI MSI. Saya akan membahas salah satu fenomena ekonomi yang terjadi, yaitu perkembangan bisnis digital. Apa sih bisnis digital itu? Bisnis digital merupakan segala aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital, terutama internet, untuk membuat, memasarkan, dan juga menjual suatu barang atau jasa. Pada intinya, bisnis digital merupakan bisnis yang dilakukan secara online. Adanya perkembangan bisnis digital saat ini yang sangat pesat telah membawa transformasi bisnis secara global. Dengan adanya fenomena ini, bisnis digital telah mengubah cara pandang kita terhadap cara berkomunikasi, cara berinteraksi, dan juga cara kita untuk mendapatkan informasi. Bisnis digital sendiri memiliki beberapa dampak yang positif. Di antaranya yang pertama ada efisiensi. Proses bisnis digital dapat dilakukan secara lebih efisien karena dapat menurunkan biaya operasionalnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, ada kemudahan akses. Yang dimaksud di sini adalah akan ada lebih banyak orang yang dapat mengakses layanan atau bisnis yang kita tawarkan kepada mereka secara lebih mudah di tempat terpencil sekalipun. Yang ketiga, ada inovasi. Munculnya bisnis-bisnis baru dapat mendorong inovasi-inovasi baru dan juga kreativitas-kreativitas baru. Yang selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya bisnis-bisnis baru dapat membuka lebih banyak lowongan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara kita. Nah, apa sih kaitan antara bisnis digital dengan makosid syariah? Makosid syariah di sini adalah tujuan utama syariat Islam untuk menjaga 5 hal pokok. Yang pertama ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Yang pertama ada hifz al-din, yaitu menjaga agama. Dengan perkembangan bisnis digital yang sangat pesat saat ini, dapat mempermudah penyebaran dakwah serta informasi-informasi Islam. Namun, hal ini juga berpotensi untuk menyebarkan konten-konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada hifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa. Teknologi digital dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, namun juga dapat meningkatkan tantangan seperti kecanduan gadget, terus masalah kesehatan mental, dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya ada hifz al-akal, yaitu menjaga akal. Bisnis digital mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, namun juga berpotensi memunculkan masalah etika seperti privasi data dan kecerdasan buatan yang tidak terkendali seperti penggunaan AI dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada hifz al-nasl, yaitu menjaga keturunan. Bisnis digital dapat mempermudah akses informasi tentang keluarga seperti parenting, namun juga dapat berpotensi merusak intuisi keluarga. Yang selanjutnya ada hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Bisnis digital dapat membuka peluang bisnis baru, namun juga menimbulkan resiko, yaitu menimbulkan penipuan dan ketidakadilan bagi penggunanya. Yang selanjutnya adalah kaitan antara bisnis digital dengan ayat terkait dengan ekonomi. Yang pertama ada surat Al-Kahfi ayat 46 yang lafaznya berbunyi Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal bahiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala, yang artinya harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia, namun kebaikan yang dilakukan terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan sebaiknya dijadikan harapan. Ayat ini menggambarkan bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia termasuk rezeki yang melimpah. Dalam konteks bisnis digital, kita dapat melihat bagaimana teknologi dapat menjadi sarana untuk memperoleh rezeki yang berhalal dan berkah. Namun kita juga harus ingat bahwa rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian dan kita harus menggunakan dengan bijak karena harta dan keturunan itu merupakan sesuatu yang tidak kekal. Yang selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 168 yang lafaznya berbunyi Ya ayyuhalladzina sukulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal serta baik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta secara batil. Dalam konteks bisnis digital, hal ini kita harus menghindari segala macam bentuk manipulasi, penipuan, dan eksploitasi dalam berbisnis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang sudah saya sampaikan tadi yaitu perkembangan bisnis digital merupakan fenomena yang kompleks dan juga membawa dampak yang begitu luas. Dengan mengacu pada maqasid syariah dan mengambil pelajaran dari Al-Quran, kita dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.